Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi juga. Ini sudah menjelang pagi pukul setengah satu. Oke, untuk saat ini kami tim menggali misteri sedang berada di Kretek Wonosobo, di tanjakan Kretek Wonosobo, jalur antara Wonosobo ke Paraan Temanggung, tepatnya di jalur penyelamat yang sangat fenomenal di kalangan para supir mungkin yang pernah lewat jalur ini. Sekarang di pukul pagi ini memang terlihat di lapangan mobil melaju dengan kencang, dengan cepat di turunan yang sangat tajam. Oke Pak Supri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman penggali misteri, malam hari ini kita akan mencoba menguak misteri yang ada di tanjakan Kretek Wonosobo ini. Tentunya di daerah yang sangat terkenal dengan rawannya kecelakaan, dan di belakang kita ini ada jalur penyelamat yang banyak kendaraan bermuatan besar tumbang di sini. Kita akan lihat seperti apa nanti keadaan di situ. Selamat menyaksikan. Oke, nanti kita akan mencoba untuk mendekat, tapi akan saya coba untuk jelaskan secara kasat mata menurut pandangan saya saja. Untuk di tanjakan ini memang jalurnya cukup turunannya tajam kalau dari arah Paraan atau Kledung. Kemudian kalau dari bawah tanjakannya juga cukup terjal, dan kebanyakan kecelakaan yang terjadi dari arah atas karena memang turunan terjal. Mungkin rem juga sudah panas dan terjadi remblong dan terjadilah kecelakaan. Tetapi apakah benar kecelakaan itu terjadi karena faktor teknis kendaraan dan manusianya atau human error? Apakah ada faktor lain di balik terjadinya kecelakaan atau terjadinya musibah di tempat ini? Nanti kita bisa tanyakan ke Pak Supri. Kita bisa untuk melihat dan mencari tahu penyebab yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Ini jenis rakit. Oke teman-teman, sekarang kita pindah tempat di belakang jalur penyelamat. Di sini tempatnya sepi. Tadi di pinggir jalan pas, sekarang kita di belakang jalur jadi agak sepi, dan ada satu gedung mungkin bekas pengawas atau apa kurang tahu, saat ini sudah tidak digunakan lagi. Oke, bagaimana Pak Supri untuk penglihatan Pak Supri di tempat ini? Oke, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tempat ini, bagaimana tanjakan ini. Saat ini kita tepat berada di belakang jalur penyelamat, yaitu di daerah Wonosobo, di jalan tanjakan Wonosobo yang sangat terkenal, sangat fenomenal. Mungkin bagi kalangan para supir-supir truk atau yang lintas sudah tidak asing lagi lah dengan tempat ini. Jika kita melihat di belakang kita, ini Masya Allah. Jadi banyaknya
kecelakaan yang terjadi di sini. Jadi jin korin dari korban-korban yang meninggal di sini dia menjadi arwah penasaran. Kemudian kalau kita lihat dari arah sini ke sana justru malah semakin tebal ke sana, ke bawah sana, karena di sini bukan hanya murni dari alam, maaf. Jadi ini banyak orang yang menggunakan kesempatan yang mungkin dia buta mata hatinya, karena dia menginginkan kesuksesan yang instan lah. Jadi mencoba untuk melakukan semacam pesugihan dengan cara memanfaatkan sebangsa para jin, sebangsa para yang seperti demit-demit yang mungkin dia haus dengan darah. Jadi istilahnya kalau bahasanya pasangan gitu, Pak. Jadi model seperti pesugihan, menaruh bangsa jin di tempat ini, kemudian dia cari tumbalnya, cari sendiri. Jadi banyak di sini, dari saya yang bisa melihat ada sesosok pocong, beberapa pocong, kemudian ada juga yang badannya besar, buto hijau. Jadi ada di arah sana, bawah sana itu pasangan dari orang-orang yang mungkin menginginkan kekayaan yang secara instan. Jadi tidak menutup kemungkinan setiap bulan atau bahkan lebih, sebulan ada lebih dari satu kali, bahkan lebih, bisa terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa, karena bukan cuma dari satu atau dua orang yang memasang di sini. Bisa, berarti lumayan banyak lah Pak yang masang di sini. Kalau bisa dihitung berapa kira-kira tuh? Sekitar ada 7 yang dipasang di sini, 7. Sedangkan kalau yang untuk di daerah Ruja Asem nggak ada yang pasangan semacam ini. Dari sana murni karena memang di sana ada sosok seperti ular naga besar, tinggi, besar, panjang. Itu sebenarnya dulu merupakan sosok sang naga takhlukan dari siapa tuh Kiai Ageng Mukukuwan, untuk menjaga perbatasan antara Temanggung dan Kabupaten Kendal, karena pada masa itu beliau berselisih paham dengan Bupati Kendal yang ketiga. Jadi sebenarnya ular naga yang berada di Ruja Asem tersebut tugasnya untuk menjaga perbatasan. Beda dengan sini. Kalau di sini kan ini tempatnya memang sudah jelas tanjakannya yang ekstrim, kemudian panjang. Jadi dijadikan kesempatan buat mereka yang sudah buta mata hatinya untuk mencoba mencari kekayaan secara instan. Untuk itu Pak, tadi kan Pak Supri bilang ada beberapa demit atau penunggu yang dipasang lah istilahnya. Kalau yang murni emang dari sini ada nggak Pak? Kalau yang murni ada, cuman sebenarnya mereka damai-damai saja karena terpengaruh dari sosok pasang yang dipasang di sini, kemudian kalah kuat, kalah auranya, dan akhirnya ngikut. Mau nggak mau dipaksa dan dia ngikut untuk mencari sebanyak-banyaknya tumbal, untuk mencari sebanyak-banyaknya teman lah, agar orang yang mencari pesugihan tersebut cepat mencapai kesuksesannya. Seperti itu. Oke. Jadi di sini ternyata bukan hanya, ya mungkin faktor kelalaian manusia dan ataupun kendaraan bisa, memang itu bisa menjadi faktor terjadinya kecelakaan, tapi ternyata juga ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supri bahwa di sini ada semacam tumbal pesugihan dengan cara pasang di jalan raya ya Pak. Ya bisa dibilang seperti itu. Untuk mulai memasang di sini itu sudah mulai kapan Pak kira-kira?
Untuk pemasangannya sendiri saya nggak bisa memprediksi ya. Bukan cuman sekali pasang nggak. Jadi berulang kali. Jadi tahun sekarang ada yang dari sono, dari mana daerah mana pasang di sini. Kemudian tahun berikutnya. Jadi kalau kita bisa melihat dengan batin kita dari atas jalur penyelamat, kemudian turun arah sini sampai pertigaan Wonosobo, pertigaan Kertek itu hampir hampir nggak putus lah. Jadi saking banyaknya, tapi cuman ada beberapa aja yang asli memang murni, kemudian yang selebihnya itu banyak pasangan. Ya, maksudnya terjadi mulai ada orang-orang nakal yang mulai pasang di jalur ini itu sudah dari dulu atau baru-baru beberapa tahun belakangan ini itu, Pak? Kalau yang untuk pasang semacam itu udah dari dulu ya. Cuman kalau untuk yang dulu kan tidak sebanyak sekarang. Jadi kemauan orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Jadi sekarang kebanyakan milihnya yang instan-instan, sedangkan orang dulu kan masih minim. Masih sedikit orang-orang yang punya kemauan seperti itu. Sedangkan sekarang anak-anak kemarin sore aja yang baru nikah pengen cepet sukses, kemudian mencari cara lah dengan mendapatkan pesugihan dengan cepat, mendapatkan kekayaan dengan cepat, karena buta mata hatinya, kurang dasarnya dengan fondasi keagamaan, kurang bimbingan dari ahli spiritual, kurang bimbingan dari ulama. Jadi mereka buta mata hatinya, kemudian mereka melakukan hal-hal yang konyol yang seharusnya tidak dilakukan, karena itu jelas bertentangan dengan akidah Islam. Kalau boleh tahu itu apa caranya gimana, Pak? Bisa terjadi musibah yang mungkin disebabkan oleh makhluk tadi, makhluk yang dipasang itu, dengan cara apakah membuat pandangan menjadi kabur atau bagaimana, Pak? Biasanya mereka mencoba menggoda dengan penglihatan. Biasanya seperti perwujudan pocong lah, yang tiba-tiba melintas di depan kendaraan, kemudian kan si supir kaget, kemudian oleng karena rasa takut, karena rasa kaget. Biasanya orang kan terus hilang kontrol, hilang kendali, kemudian kemungkinan dia menabrakkan ke pohon, menabrakkan ke suatu tempat, atau mungkin dibuang ke arah yang ada penduduknya, ada orangnya yang lagi duduk di depan rumah, mungkin seperti itu. Jadi cara mereka itu cuman mengelabui pandangan. Jadi tidak ada sebenarnya kalau orang mati dimakan sama setan, nggak ada. Cuman mereka seperti mengalihkan pandangan, fata morgana lah, seperti itu aja. Jadi kalau orang-orang yang bilang dimakan oleh setan, dikorbanin oleh setan, sebenarnya itu salah semuanya. Sebenarnya mereka cuman mengalihkan pandangan, kemudian membikin satu hal yang kaget, penampakan dengan secara tiba-tiba. Padahal setiap orang kan kebanyakan mereka itu takut dengan perwujudan ataupun penampakan semacam itu. Untuk keberhasilannya, korbannya itu harus meninggal dunia kah atau gimana, Pak? Apakah terjadi kecelakaan itu mereka sudah berhasil atau harus sampai meninggal itu? Yang namanya wadal itu semuanya ya harus sampai meninggal. Jadi kesempatan demit yang dipasang di daerah sini yang mungkin kemauan dari orang yang mencari pesugihan, tetap aja mereka demitnya mencari teman. Jadi jin korin ataupun arwah yang menjadi korban di sini, dia akan menjadi teman di sini. Jadi tetap akan bergentayangan di sinilah. Oke.
Oke, kita ada di tempat yang berbeda. Masih di belakang jalur penyelamat. Ini ada sebuah gedung atau tempat dulu nih. Bekas apa saya kurang tahu. Pak Subri bisa menjelaskan untuk yang di titik ini atau di tempat jalur penyelamat ini ada sosok apa yang kuat menurut Pak Subri ini? Kita di bawah, tepat di bawah jembatan jalur penyelamat ini, tuh di atas ada sesosok kuntilanak yang sangat santai melenggang, dia duduk di atas. Kemudian di belakang sini, arah situ ada sesosok anak kecil yang kurus. Kemudian dia bermata merah. Kemudian untuk yang lain susah untuk jelasin lah. Banyak. Gimana Pak? Kita kesini gimana? Mereka Sebenarnya mereka nggak bermasalah. Kita kesini nggak ada masalah karena ya kita nggak ngusik mereka, nggak ganggu mereka. Cuman mungkin aja agak kepo-kepo. ya, agak kepo. Terus seperti kita mungkin kalau bisa melihat agak ngeri juga ini. karena dalam keadaan mereka yang jin korin atau arwah yang kecelakaan juga bentuknya ada di sini, bentuknya juga udah nggak layak lah kita bisa, kalau kita nggak kuat mungkin bisa pingsan. Kalau di titik ini, dari lokasi jalur penyelamat ini, apakah ada juga yang pasangan itu? Kalau untuk di sini nggak ada. Tapi justru kalau ke bawah, semakin ke bawah semakin banyak, sampai ke pertigaan Kertek Wonosobo yang arah ke Purworejo itu banyak sampai ke sana. Untuk di sini sepertinya nggak ada. Mereka hanya biasa-biasa seperti kuntilanak, sosok pocong, kemudian seperti apa ya, sundel bolong lah. Jadi mereka kalau yang di titik ini nggak ada yang pasangan. Oke, untuk ceritanya sempat ada kejadian mobil truk kontainer ya. Dulu blong masuk jalur penyelamat sampai lewat ini Pak. Iya. Ini rumah atau bentuk gedung di belakang kita ini tepatnya dulu kejatuhan mobil kontainer membawa peti kemas, sampai saking kencengnya dari atas itu naik sampai kelewat dari batas jalur penyelamat, kemudian menimpa rumah ini. Luar biasa. Jadi karena beban berat yang luar biasa, kemudian kecepatan yang dalam keadaan rem blong, tentunya sulit untuk dihentikan. Kemudian masuk ke jalur penyelamat, tapi karena saking kencengnya mobil tersebut, kemudian naik lewat dari jalur pembatas menimpa gedung ini. Jadi kemungkinan blongnya udah dari jarak yang lumayan jauh, jadi sampai sini tetap masih kenceng sampai lewat sini. Kalau teman-teman yang udah pernah lihat, ini kan tinggi, jadi kemungkinan sangat cepat. Kalau ini udah direnov apa emang gimana Pak setelah kejadian ini? Apakah ada? Belum. Jadi masih seperti ini, mungkin setelah tertimpa kemudian diambil puing-puingnya aja, kemudian dibersihkan. Tapi untuk pembangunannya sepertinya ini kosong, jadi nggak dipakai untuk sebagai tempat hunian atau kantor apapun. Kita nggak tahu ini bentuk kantor apa atau hunian. Kalau saya aja tinggal di daerah sini mungkin ngeri, karena ini jalur penyelamat yang udah terkenal dengan orang-orang dengan kecelakaan yang mengerenggut korban jiwa hingga bukan cuma puluhan, ratusan, bahkan mungkin atau ribuan mungkin dari dulu. Bisa dibilang hampir tiap bulan terjadi ya kecelakaan di sini. Bahkan yang baru-baru kemarin juga kami mendapat informasi juga ada yang kecelakaan di jalur ini. Cukup sering, yang paling sering itu bablas ke itu ya Pak, ke pertigaan Kertek yang ada pos polisinya itu, karena bablas ke sana kan itu tikungan, makanya nggak bisa dibelokkan lah. Kalau
yang di gedung ini ada juga Pak? Jelas ada. Jelas ada di gedung ini. Terus kemudian mereka yang mata hatinya udah buta kan mereka pinter. Jadi kalau dipasang di sini di daerah sini kan dekat jalur penyelamat, jadi kemungkinan selamatnya masih banyak lah. Jadi setelah sini ada jalur penyelamat, kemudian cara memasangnya di bawah agak jauh. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan tumbalnya lebih banyak. Lebih banyak orang yang mungkin kalau kecelakaan di daerah sini bisa masuk ke jalur penyelamat, mungkin 50% kemungkinan untuk selamat itu ada. Tapi untuk ke bawah sana sulit lah, karena banyak kejadian kecelakaan yang seluruh korban atau seluruh penumpangnya meninggal udah juga banyak. Kebanyakan truk ya itu Pak di sini, kontainer atau truk-truk besar gitu. Iya, kadang truk kemudian nabrak depannya kemudian akhirnya ya banyak lah yang meninggal. Jadi kesempatan demit untuk mencari teman, mencari tumbal di sini memang lebih leluasa kalau di bawah jalur penyelamat. Itu Pak, kalau yang dipasang di titik itu atau bisa pindah ke titik lain nggak? Misal yang punya ini, yang orang nakal itu mau masang di titik ini, tanjakan pas titik ini misal, dia bisa pindah ke, mungkin geser ke yang lain gitu, bisa nggak Pak? Kalau seperti itu mereka cuma punya tempat masing-masing ya. Jadi seandainya kalau mungkin salah satu dari orang yang udah masang demitnya di situ kemudian untuk mencari tumbal, kemungkinan mereka juga harus kalau ada yang mau masang ya mungkin di bawahnya atau di atasnya. Jadi seolah udah punya daerah kekuasaan masing-masing. Jadi nggak bisa seenaknya pasang sini gitu, nggak. Jadi mungkin dukun yang dimintai tersebut yang mungkin untuk mencari tempatnya juga udah mengasih titik untuk pemasangannya tersebut. Jadi udah ada area-areanya gitu Pak. Oke, tadi udah cukup jelas. Mungkin kita sekarang untuk bisa lebih melihat jalur penyelamat dan jalur tanjakan ini, biar teman-teman di rumah bisa tahu terjalnya tanjakan dari Kretek Wonosobo sampai ke Kledong Kabupaten Temanggung. Sangat luar biasa. Kita semakin pagi, mungkin aja jam 2, semakin dingin juga karena ini di lereng Sindoro dan Sumbing. Udah banyak mobil-mobil truk, mobil-mobil lintas yang cukup ramai di pagi ini. Kita di tempat yang berbeda di seberang dari tempat ini tadi. Oke Pak Supri, tadi Pak Supri sudah menyampaikan bahwasanya di sini memang ya kalau kita lihat dari jalur memang cukup ekstrim juga. Kemudian dijelaskan juga ada orang-orang nakal yang memasang pasangan yang tidak baik lah, mencari tumbal pesugihan jalanan. Menurut Pak Supri ini saran aja lah buat pengemudi atau supir-supir yang mau lewat jalur ini, di samping kita harus memperhatikan kondisi kendaraan ya, dan kondisi fisik pengemudi lah tentunya harus fit. Ada saran apa Pak? Tips-tips ini Pak di sini? Untuk saran saya bagi para saudara-saudara saya yang bekerja menjadi supir, untuk pertama jaga kesehatan lah. Kalaupun kita dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan capek, istirahat. Kemudian untuk lewat di daerah sini di jalur ekstrim ini banyak-banyaklah berdoa lah. Untuk berdoanya masing-masing agama kita masing-masing. Jadi kalau Islam gimana caranya kita berdoa, banyaknya sholawat, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk yang non Muslim juga silahkan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang penting banyak-banyaklah kita mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
kita dijauhkan dari mara bahaya, mungkin baik itu dari pasangan yang ada di daerah sini. Moga-moga saja kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan sampai besok. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supri bahwasanya kita memang harus selalu berhati-hati dan berdoa lah yang pasti. Ya, Pak Supri, untuk yang jin pasangan atau yang mencari tumbal di jalanan itu, apakah bisa melihat supir-supir ini hilang fokus atau lelah atau gimana, Pak? Apa mereka wes acak saja lah yang mereka inginkan, atau ada kriteria dari itu, Pak? Untuk kriteria jelas, mereka mencari orang-orang yang lalai, mencari orang-orang yang keadaan pikirannya kosong, orang-orang yang mungkin terlalu banyak pikiran lah. Jadi mereka itu hanya memanipulasi mata kita. Jadi mereka nggak bisa secara langsung membunuh kita, membunuh orang gitu, nggak bisa, karena sebenarnya makhluk paling sempurna itu adalah manusia. Jadi nggak boleh kita takut kepada bangsa-bangsa seperti itu sebenarnya. Tapi pada umumnya manusia-manusia seperti kita lah itu kebanyakan takut dengan perwujudan penampakan seperti itu, karena memang bentuk dari makhluk-makhluk astral tersebut kalau dibanding dengan manusia, mungkin seburuk-buruk rupa manusia dibandingkan sebaik-baik rupa bangsa jin atau bangsa makhluk astral, itu akan lebih baik bentuk manusia yang wajahnya paling buruk sekalipun. Oke, mungkin cukup yang kita explore di tanjakan Kretek ini atau jalur penyelamat Kretek Wonosobo. Teman-teman ada saran ataupun kritik untuk tim Menggali Misteri, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Menggali Misteri, dukung kami biar kami untuk lebih kreatif membuat video, untuk bisa membuat edukasi ke teman-teman, untuk bisa sharing ilmu, ataupun kita bisa eksplorasi ke tempat-tempat lain yang mungkin teman-teman inginkan. Oke, cukup itu saja dari kami. Bila banyak kesalahan maupun tindakan dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.